Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anandaku semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Puji Nujul Firman Sidik. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait sejarah kebudayaan Islam. Jangan lupa mencatat poin-poin penting yang Bapak sampaikan dan selamat menyaksikan. Bismillah, untuk materi pertama kita akan berbicara terkait sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. Daulah Abbasiyah berdiri sejak 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu daulah terbesar Islam setelah Daulah Umayyah. Pada gambar di atas, kita bisa mencermati bahwasannya wilayah Daulah Abbasiyah pada kejayaannya yang meliputi seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah benua Afrika Utara. Ini merupakan daerah yang sudah dikuasai Bani Abbasiyah selepas mengalahkan Daulah Umayyah. Lahirnya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hasyim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapaknya, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka atau dinamakan Perang Al-Jab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena sosoknya yang sangat pemberani. Bani Abbasiyah berdiri selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia. Motivasi belajar menjadi penyogok gairah masyarakat untuk belajar. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, madrasah, maupun perguruan tinggi seperti universitas. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Abbasiyah, masa kepemimpinannya terbilang sangatlah singkat, hanya 4 tahun. Beliau memerintah akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang sangat steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah Abbasiyah yang mana lebih kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Keberhasilan Abu Abbas dalam menaklukkan Daulah Umayyah I ternyata mendapat dukungan yang sangat besar dari tentara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas. Seperti siapa? Seperti Abu Muslim al-Khurasani
Abu Muslim al-Khurasani adalah relawan kebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah I. Oke, selanjutnya mari kita membaca ayat Al-Quran secara bersama-sama. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, ini ayat yang berkaitan dengan khalifah. Ingat-ingat ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada beberapa prawacana. Prawacana pertama ialah faktor berkembangnya peradaban di Daulah Abbasiyah ditandai dengan derasnya aktivitas intelektual masyarakat Islam. Kegiatan intelektual menjadi konsumsi rutin akal dan hati masyarakat sehingga terbukanya pintu intelektual Islam dengan masyarakat dunia lainnya. Ilmuwan muslim tampil luar biasa dengan berbagai penemuannya. Misalkan ditemukan aljabar oleh Al-Khwarizmi, ilmu kimia, kedokteran, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Prawacana kedua, Daulah Abbasiyah sangat mendukung semua aktivitas penerjemahan literatur asing ke bahasa Arab. Abu Jabar al-Mansur merupakan pelopor, penggiat aktivitas astronomi dan menetapkan kegiatan kerja-kerja mengacu pada hukum-hukum astronomi. Abu Ja'far al-Mansur juga khalifah pertama yang menerjemahkan literatur asing ke bahasa Arab. Di antara karya-karyanya itu adalah Aristoteles, buku sanad India, dan berbagai literatur lainnya. Prawacana ketiga, pada masa Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah telah menjadi pustaka dunia dengan menyimpan ribuan literatur asing Romawi, Yunani, Persia, dan India. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemajuan ini diikuti dengan lahirnya ribuan ulama dan sastrawan. Baghdad telah berubah menjadi mercusuar peradaban dunia dan menjadi tujuan para cendekiawan serta pencari ilmu dari berbagai penjuru negeri. Kemajuan Baghdad kemudian hari mengundang bangsa-bangsa Eropa untuk belajar kepada ilmuwan-ilmuwan muslim. Keempat, ini yang terakhir, aspek-aspek politik, sosial, dan arus intelektual yang menjamur dan berkembang pesat sangat mempengaruhi sendi-sendi dalam kehidupan sastra masa itu. Lingkungan sosial, intelektual, dinamis dalam peradaban dan hajanah keilmuan Islam telah mengantarkan perkembangan pesat dalam dunia sastra. Ringkasnya, semua aktivitas intelektual mendapatkan porsi strategis dan berkembang sangat baik dan dinamis pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, ini 4 prawacana dan silakan ada kuis. Buatlah 4 komentar atau pernyataan yang relevan yang menggambarkan hubungan ayat Al-Quran dan prawacana dari yang tadi Bapak sebutkan ya. Silakan kalian komparasikan atau menghubungkan antara ayat Al-Quran dengan prawacana yang sudah Bapak sebutkan. Silakan tuliskan 4 komentar atau pernyataan yang menurut kalian relevan. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.